lain yang memang bekerja di kehumasan juga, bahwa kalau membina, katakan sama media ini terutama, hubungan dengan media itu ibarat kita berpacaran tapi dengan jumlah orang yang lebih banyak. Kalau pacaran itu kan ya kita ada harmonisnya, kalau kita terlalu condong ke A, yang B cemburu kayak gitu. Jadi sifatnya seperti itu. Gimana sih kita sama pacar gitu kan, perhatian apa segala macam, tapi kemudian kalau berlebihan atau kurang ya pasti mereka itu. Ya itulah, tarik ulurnya itu seperti itu. Kayak gampangnya kan seperti itu, Pak. Halo, kita ketemu lagi tetap di acara NN Talk, dan kali ini kita ngobrol profesi yang lainnya. Acara apaan sih? Kita ngobrol di YouTube channel NN Talk. Dan terima kasih ya juga untuk Surabaya Sweet Hotel ya untuk venue-nya. Dan saat ini kita kedatangan salah satu narasumber yang milenial juga nih sebenarnya. Tapi punya posisi yang luar biasa di salah satu BUMN Indonesia juga yang luar biasa, termasuk top BUMN ya. Mas Panji. Terima kasih Mas Nurdin, Bu Novi, terima kasih mengundang saya di diskusi santai ini. Jadi kami akan ngobrolin satu profesi ya di Pertamina, profesi humas. Humas gitu ya. Hubungan masyarakat. Atau public relation. Ya, bahasa kerennya ada PR. Gitu sih. Betul ya Mas Panji ya? Betul, atau betul. salah? Betul sekali. Betul ya. Bedanya sama Markom apa? Kalau PR di tempat kami itu karena bentuk industrinya berbeda dengan yang lain, itu jadi memang concernnya di government and public relation seperti itu. Tidak ada produk atau barang yang kita marketingkan, karena memang bentuk bisnisnya juga berbeda seperti Nah itu. ini karena kan setiap industri atau setiap perusahaan kan jenisnya beda-beda. Betul. Berarti kan karakter untuk public relation juga pasti beda-beda ya. Betul, Mas Panji ya. Mas Nurdin, betul. Misalnya industri perhotelan dan industri manufaktur sampai industri migas itu juga pasti beda ya Bu Novi ya. Dan migas terutama karena di hulunya. Iya, Iya. tetap di hulunya Di bukan di hulu. distribusinya ya. Iya. Betul, betul. Nah, itu juga pasti sudah beda lagi. Ya, Ini betul. yang akan kami highlight untuk NN Talk kali ini. Ya. Mas Panji, udah berapa lama di Pertamina sebagai humas? Oke, terima kasih Mas Nurdin, Bu Novi. Jadi saya di Pertamina itu baru, relatif baru, Relatif berapa lama barunya? baru 10 tahun. 10 tahun itu baru loh ya. Jadi kalau Anda bilang ya kan kerja 3 tahun itu sudah nggak betah atau bilang kelamaan, nih baru 10 tahun. Iya, karena saya merasa masih sedikit sekali ilmu saya, jadi saya pengen terus. Masa 10 tahun masih sedikit tuh Mas? Ya, pengen terus explore Ah, dari apa yang ada yang saat ini yang saya kerjakan seperti itu. Jadi saya masih merasanya selalu baru gitu. Oh, Jadi baru, semangatnya biar terus menggebu seperti itu. semangat anak baru ya. Iya, betul seperti itu Mas Nurdin. Iya. Oke. Yang dilakukan misalnya terkait dengan job di humas di migas itu sebenarnya apa sih? Karena kan tadi kita bilang kan bahwa industri hotel, manufaktur, jasa lainnya, terus Pertamina itu yang di hulunya kan pasti juga beda. Nah, Betul. humas di Pertamina itu seperti apa sih Mas Panji? Oke, baik. Jadi yang bisa saya sampaikan di sini, humas di tempat kami, tempatnya di hulu itu berbeda dengan kebanyakan industri yang lain ya. Nah, perlu saya sampaikan juga dulu bahwa di industri migas di Pertamina itu terbagi menjadi dua, yaitu hulu dan hilir seperti itu. Gampangnya seperti itu. Untuk di hulu kita fokusnya adalah untuk mencari minyak dan gas bumi, dan yang kemudian kita produksikan, kita ambil dari dalam bumi, kita angkat dan kita kirimkan kepada kilang yang kemudian diproses dan dipasarkan. Nah, itu sudah ranahnya hilir. Kalau saya di Pertamina EP itu operasinya di hulu, itu Jadi exploring ya? ya exploring, mencari minyak dan gas. Nah, bedanya dengan katakan yang di hilir aja, itu kami memang fokusnya yang seperti yang saya sampaikan di awal, bahwa kami fokusnya ke government, ke public relation seperti itu. Juga ada tambahan terkait juga CSR. Jadi beberapa poin itu yang kemudian
melekat di tugas dan tanggung jawab kami di kehumasan di Pertamina EP yang di hulu seperti itu, Mas. Nah, untuk industri hulu migas sendiri di Pertamina EP itu kami wilayah kerja operasinya itu se-Indonesia Raya, Mas. Jadi WKP Indonesia Raya. Nah, kami di hulu itu sebelumnya kan memang bergabung jadi satu di Pertamina, tapi sejak Undang-Undang 22 2001 itu kami berdiri sendiri menjadi PT sendiri, PT Pertamina EP yang berdiri 13 September 2005. Jadi sebentar lagi memang ulang tahun yang ke-15. Ya, seperti itu. Nah, kami berada di bawah naungan SKK Migas sebagai kontraktor-kontrak kerjasama. Seperti itu. Nah, Pertamina EP dengan lokasi yang sangat luas itu dibagi menjadi 5 region, 5 aset. Itu aset 1 di Sumatera bagian utara, tengah ke utara, kemudian aset 2 itu di Sumatera tengah ke selatan, mulai dari Rambas itu terus ke bawah, Bengkulu itu ya. Betul. Riau. Terus aset 3 itu di Jawa bagian barat. Nah, aset 4 itu mulai dari Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi hingga Papua. Dan aset 5 fokus di Kalimantan. Jadi dan saya dipercaya untuk mengelola kehumasan di aset 4. Nah, aset 4 ini sendiri seperti yang saya sampaikan tadi bahwa kami berada di Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi dan Papua itu memiliki keunikan tersendiri. Berarti pernah tugas-tugas di berbagai lokasi itu ya? Saya selama kurun waktu 10 tahun ini sudah sedikitnya 5 tempat lah yang saya pernah. Yang pertama di Papua, kemudian di Papua itu di mananya, Mas? Di Sorong, di Papua Barat. Papua Barat. Kemudian di Prabumuli. Prabumuli itu Sumatera Selatan. Ya, waktu itu di region Sumatera. Kemudian di kantor pusat saya di Jakarta ya. Jakarta, kemudian di Cepu. Dan sekarang di Surabaya. Seperti itu. Jadi seru ya. Pernah di Prabumuli, Sumatera. Jakarta, terus Jawa Timur sekarang, Jawa Tengah, Sorong, Sorong, Cepu. Nah, betul. Karakternya masyarakatnya pasti beda-beda. Masyarakatnya berbeda-beda. Yang Jakarta sama Surabaya hampir mirip lah ya, kota-kota metropolitan dan metropolitan. Betul. Nah, Sorong, kemudian Ya. Sumatera, Jawa Tengah, itu kan karakter yang berbeda. Seru dong kalau misalnya berhadapan dengan government sana, masyarakat Betul. sana. Karena CSR-nya kan masing-masing ada. Ya, treatmentnya pun berbeda. Treatmentnya beda-beda pasti. Itu yang membuat saya Betah. satu betah ya, sangat betah karena kemudian dan menjadi tantangan buat saya terus kemudian untuk mempelajari hal-hal baru terus. Iya. Karena ya saya akan selalu ketemu orang yang baru, suasana yang baru kayak gitu. Contoh View saja. yang baru. Ya, view yang baru. Contoh waktu di Papua. Papua itu saya sama sekali waktu itu karena baru pertama ya. Masuk pertama langsung ke Papua di Sorong situ. Di situ bahwa saya baru ketemu saudara-saudara kita yang orang Papua gitu ya. Di situ saya melihat keindahan Indonesia ya seperti itu. Bahwa memang ya saya bersyukur bisa menjejakkan kaki di tanah Papua gitu ya, mengenal adat budayanya. Di mana teman-teman Papua, saudara-saudara kita di Papua itu menjunjung tinggi adat istiadat setempat itu sangat luar biasa. Itu satu di Papua. Kemudian ketika saya ditugaskan di Sumatera katakan ya, karakternya pun berbeda dengan yang Papua. Jadi Papua seperti itu, Sumatera berbeda lagi karakternya, orangnya lebih gigih lagi, lebih semangatnya lebih tinggi lagi seperti itu. Kemudian di Jakarta udah melting pot ya, udah beragam, cuman memang mungkin kita di situ lebih helikopter view-nya lebih jelas karena dengan di Jakarta saya berkesempatan juga bertugas sampai ke Aceh, ke Kalimantan, penugasan lah sifatnya untuk dinas-dinas seperti itu. Nah, ke Jawa Tengah orangnya lebih kalem, segala macam, terus ya sekarang ke Surabaya, ya karakter arek Surabayanya kan, nah. Tapi aslinya arek Surabaya ya? Saya di Gresik aslinya. Oh, Gresik. Nah, cuman ya, sekolah Surabaya besar Raya Surabaya Raya. Ya, boleh dikatakan Surabaya Raya, oke. Surabaya coret dikit. Surabaya coret. Ya. Cuman spiritnya wani itu ya masih melekat lah. Surabaya wani. Ya, itu. Seperti itu. Kalau bicara tentang kehumasan nih Bu. Ya, kehumasan. Misalnya contoh tuh waktu di Papua, itu Oke. seperti gimana tuh yang kita harus adaptasi dengan cara seperti Ya. apa?
Jadi di situ di Papua nih misalnya, saya sebagai humas kan menjembatani antara perusahaan dengan stakeholder yang ada di sana, baik itu level pemerintahan, terus media maupun kemudian masyarakat gitu ya. Nah di situ yang perlu dipelajari yang pertama adalah adat istiadat tentunya, terus sebisa mungkin apa namanya kita mengenal katakan gaya bahasa atau apa seperti Jadi itu. penting ya belajar bahasa setempat Ya. itu pasti penting ya. Meskipun menurut saya Pak ya, meskipun kemudian kita tidak jago-jago banget, minimal Untuk effort pendekatan kita ya, effort kita untuk mencoba itu dihargai oleh mereka. Seperti itu. Jadi apa? Masih ingat nggak seleng-selengnya gitu? Emang Papua ada bahasa slang. Ya. Nggak, selengnya itu dialek dialek. loh bahasanya. Ya apa? Ya seperti itu gitu kan. benar. Ya kakak, mace, pace, ya Mau gitu. kemana Papa? Betul. Hal-hal sebetulnya simpel Pak, tapi kalau dilakukan itu bisa menyentuh dan itu Iya. efektif. Iya, Karena iya, gini, benar. saya pernah ya juga di Sorong nih. Iya. Saya tuh naik ojek di sana dari pelabuhan Sorong Iya, itu iya. untuk keliling. Gitu. Nah. Saya mau coba pakai dialek sana. Oh enak banget dikasih Betul. harga murah. Gitu. Nah, Walaupun betul. sebenarnya mahal di sana. Iya. Terus dia bilang mau kemana kakak ke sana? Itu jauh kakak. Siapa bilang jauh? Saya Surabaya itu dekat. Iya, betul. Jadi kunci buat saya dimanapun saya berada, saya mencoba kemudian memahami budaya adat setempat seperti apa, karena ya saya menjunjung Agar tinggi. program kita bisa masuk ya. Iya betul Pak. Di mana saya ditempatkan ya di situ saya akan menjunjung tinggi adat istiadat seperti itu, karena sebagai kita pendatang baru di situ, Iya. ya kita perlu ketuk pintu lah, kita izin, kita seperti itu. Sederhananya memanusiakan manusia lah. Ya. Nah, dengan caranya seperti apa? Banyak caranya sebetulnya. Salah satunya itu dengan mengenal budaya mereka atau apa, dan itu efektif Bu. Iya. Itu belajar budayanya itu lewat cara apa nih? Ah, Maksudnya kan karena agak beda banget Iya, ya, ya. kemungkinan besar beda. Nah itu caranya gimana supaya ini mungkin buat para PR baru gitu Iya. Iya. supaya cepat adaptasinya nih, ini dapetin tipsnya dari Mas Panji. nih. Iya, yang pertama jangan segan atau ragu untuk bertanya ya. Bertanya ke senior atau ke teman, atau sekarang kan era digital Iya. dan browsing. Browsing itu sangat memudahkan kita untuk kemudian setelah itu materi sudah kita dapat gitu ya. Tinggal diterapkan di sana, dan itu tadi tetaplah rendah diri, maksudnya rendah hati, jangan terlalu gimana gitu Karena ya. kita pendatang ya. Karena kita pendatang, ya kita hormati tuan rumah gitu kan, meskipun kita sama-sama spiritnya satu Pak, Iya. sama-sama Indonesia. Itu intinya. Buat saya sih itu, dan ya alhamdulillah efektif Bu, seperti itu. Yang Dan, mungkin mengenal tokoh kunci ya. Jadi Kalau itu ya. setelah ngerti Setelah budayanya, untuk lebih katakan untuk terprogram yang spesifik yang mau kita goalkan gitu ya, ya kita harus namanya stakeholder mapping Bu. Iya. Stakeholder mapping di mana kemudian kita memetakan siapa tokoh kuncinya Iya. kayak gitu. Ketua adatnya ya. Ketua adatnya Biasanya siapa kan gitu kalau di kayak daerah-daerah gitu. itu ya. Jadi selain stakeholder mapping dilakukan juga social mapping, karena dari situ kita bisa mengetahui potensi wilayah tersebut seperti apa. Ini saling terkait, karena setelah itu data semua dapat, kita bisa menentukan program CSR seperti apa kayak Yang gitu-gitu. tepat sasaran tuh ya. Betul, karena kita ingin kemudian masyarakat yang berada di sekitar ring satu kita mendapatkan manfaat atas keberadaan kami. Itu yang harapan kami, dan itu berlaku dimanapun. ada challenge apa yang mungkin pada saat itu tuh berhasil diatasi kayak gitu. Karena kan ini beda banget. Ya betul. Challenge-nya lebih ke arah katakan yang terakhir aja ya, yang terakhir ini yang baru itu terkait tanam tumbuh, terkait ada permintaan dari masyarakat Satu terkait program. tanam tumbuh jadi wilayah kami itu kan ada dibebaskan gitu ya, jadi ada kayak upacara adatnya gitu yang harus itu di mana? Di Papua juga? iya di Sorong Sorong, juga. di Klamono, di pedalamannya seperti itu. Ya kami menghormati hal tersebut, karena itu yang adat tersebut yang dijunjung tinggi oleh mereka. Itu pun kami bicarakan, kami sampaikan kepada SKK Migas seperti itu, bahwa ini ada permintaan dari masyarakat seperti ini. Ya win-win solusinya ya kita mengikuti itu, sambil kemudian tetap secara administrasi atau apa kita tetap jalankan seperti itu.
Itu uniknya di situ. Kalau di tempat lain, saya pernah juga ke Aceh, Pak, ke Aceh Timur. Jadi dari ujung barat ke ujung Aceh timur. Langsa dong. Di pedalaman ya. Oh, masuk lagi. Di pedalaman, saya agak lupa tempatnya, desanya, cuman itu di Aceh Timur tepatnya. Itu masih tidak ada akses lain selain kapal. Kapal perahu kecil gitu ya. Perahu kotok itu. Nah, perahu kotok, dan itu melawan arus sampai ke hulunya. Di sana itu desanya terisolir, tidak ada listrik seperti itu. Nah, teman-teman yang ada di field rantau waktu itu ada program, dia ada seorang anak kecil yang berhasil menemukan listrik dari kedondong. Oh iya. Kalau itu sempat viral juga. Kita coba aplikasikan ke wilayah desa tersebut dan alhamdulillah berhasil. Di situ saya merasakan bagaimana rasanya hidup tanpa listrik. Ternyata energi itu sangat bermanfaat ketika seperti itu, dimana kondisi malam ya gelap gulita apa segala macam. Kami merasakan bagaimana adik-adik itu yang semangat untuk belajarnya tinggi, tapi harus effortnya harus lebih karena sekolah jauh ya. Ya, sekolahnya jauh, atau terus kemudian itu tadi energi belajar ketika mereka menggunakan kayak lampu templok ya. Ya Generasi kami. Strongking. Nah, betul. Ada sekarang. Soalnya tadi kita sempat ngobrol generasi Strongking dan generasi milenial. Iya, itu dia, benar Pak. Itu juga menjadi tantangan juga itu Pak, milenial itu Pak. Dunia sekarang kayak dunia Ya. milenial masih ada loh direct seperti itu ya ternyata. Bener Pak, itu yang apa ya, buat saya juga terenyuh Pak, karena ternyata masih ada gitu. Dan ya alhamdulillah kami bisa masuk ke sana, kami sedikit banyak memberi bantuan di sana. Kita ada bantu sekolah di sana untuk adik-adik di sana. Yang paling berkesan itu kami sempat merayakan upacara kemerdekaan kalau nggak salah yang ke-70. 5 tahun yang lalu ya? Iya, sekitar 5 tahun yang lalu di sana. Itu pengakuan mereka bahwa itu upacara pertama selama ini. Jadi kalau kebayang kalau di kota besar mungkin semuanya rapi atau segala macam. Mereka itu berduyun-duyun Pak, datang dari segala penjuru desa. Ada yang pakai sandal, ada yang tanpa alas kaki, bajunya sederhana tapi semangatnya luar biasa Pak. Itu kita bentangkan bendera, itu apa, bendera panjang gitu, mereka dengan semangat. Wah, alhamdulillah itu seru sekali. Waktu itu kita ajak teman-teman media juga untuk ikut melihat di sana. Harapannya agar desa-desa tersebut itu bisa mendapatkan akses yang layak lah, minimal untuk terangkat lah ya. Betul Pak, itu sedikit dari banyak yang lainnya apa Itu kesenangan social responsibility-nya di situ. Betul Pak. Itu yang membuat saya kemudian makanya merasa semangat setiap hari itu Pak. Seru sih ya di Humas. Tapi kalau saya pengen tahu dulu kuliahnya apa sih Nah, jurusannya? oke. Balik lagi ke. Apakah dari komunikasi? Ya, betul. Jadi atau dari hal yang lain tiba-tiba mencolok ke komunikasi? Ya, jadi gini, saya memang jurusan komunikasi Pak, dari Erlangga, FISIP Komunikasi Erlangga. Masih inline ya? Masih inline, tapi di tempat kami itu tidak membatasi hanya komunikasi saja. Jadi semua jurusan itu terbuka. Jadi orang Humas tidak harus dari jurusan komunikasi. Betul, itu. Jurusan apapun bisa. Apapun bisa. Asal mau belajar sebetulnya. Itu kuncinya itu Pak, mau belajar, mau memahami, ya belajar sosial atau seperti itu Pak. Itu Pak, jadi tidak terpaku, ada yang dari ekonomi, ada yang dari teknik bahkan. Karena saya seringkali agak bingung kalau ditanyain dulu kuliahnya apa, sekarangnya apa. Nah, pasti kan sudah banyak peran yang kita jalani Pak dalam kurun waktu tertentu ini. Ya, saya sempat memang sebelum akhirnya kembali ke jalur kehumasan ini, kitahnya istilahnya, itu saya ke warehouse dulu, ke warehouse gudang kayak gitu. Terus ya 2-3 tahun ada kesempatan ini saya baru kembali ke jalur ke alamnya ya. Seperti itu. Dan kuncinya sebetulnya ijazah itu Pak, itu hanya ibarat kunci untuk pintu masuk aja. Tapi untuk pengembangan itu kembali ke kita masing-masing. Jadi ijazah tidak menjamin keberlangsungan kita yang karir track atau segala macam. Kalau kitanya begitu masuk terus udah
aku merasa cukup gitu. Ya jangan salahkan kemudian kalau ada orang lain yang Mengambil semangatnya tinggi untuk mengupgrade diri apa segala macam. Kayak gitu. Jadi sebenarnya di Humas banyak yang dieksplor ya sebenarnya. Sangat banyak Pak, karena bagi saya, jadi ada spirit saya itu dimanapun ditempatkan atau dimanapun bekerja, itu pahami proses bisnis kan Pak ya. Input, proses, outputnya minimal sesederhana itu kita harus paham. Karena kalau nggak paham itu ya kita kerja itu cuman kayak rutinitas aja, datang kerja pulang tanpa mengetahui apa rohnya ini seperti apa sih? Bukan apa roh sih? halus loh ya. Bukan roh halus, maksudnya spiritnya itu seperti Spiritnya apa dari itu? pekerjaan itu Nah, atau tanggung jawab dari betul. job itu ya. Ya, nah di Humas ketika ditanya peran kamu di mana gitu ya, ya from end to end Pak, dari proses input awal. Kalau di hulu itu kan sederhananya proses bisnisnya kita awali dengan seismik Pak, seismik, terus kemudian setelah seismik kita lanjutkan dengan pemboran eksplorasi. Kalau terbukti kita tingkatkan dengan apa produksi kayak gitu, terus setelah diproduksikan peak production, habis itu decline, abandon. From apa dari ujung ini tadi sampai abandonnya sumur itu tadi, Humas itu ada di setiap proses itu Pak. Jadi sangat kompleks dan sangat menarik untuk apabila mau di dalam di seismik. Jadi dinamikanya ya sangat tinggi ya. Sangat tinggi Pak. Iya. Dinamika sangat tinggi. Bikin program-program juga kan. Ya. Oke. Kalau misalnya Humas kan hubungan masyarakat gitu Betul. ya, keluar gitu. Sebenarnya informasi apa saja sih yang harus disampaikan kayak gitu. Jadi apa ya, kontennya apa aja dan dalam konteks yang seperti apa gitu. Oke. Jadi kalau dari kami, karena tadi ya kami tidak berjualan produk, Ya. yang kami lakukan itu sosialisasi tentang satu eksistensi perusahaan. Maksudnya bahwa ini kami ada loh. Gitu. Kami adalah bagian besar dari apa Pertamina seperti itu ya, yang bergerak di industri hulu seperti itu. Yang kedua, sumbangsi kami terhadap masyarakat melalui program-program CSR seperti itu yang rutin kami sampaikan. Terus yang ketiga ya update mengenai produksi dan capaian-capaian operasi kami seperti apa. Jadi secara sederhananya ada 3 hal utama yang kami sampaikan ke masyarakat seperti itu. Sambil loh Mas Ya, Panji. siap. Jadi ini terima bukan kasih pajangan nih. tapi Wah, siap. untuk dimakan. Saya coba nih Pak. Oke, termasuk kalau misalnya ini ya, untuk image dari perusahaan termasuk juga ya? Oh ya Bu, itu yang utama Bu, karena Yang itu ya. jadi gini buat Image saya, branding ya. image branding itu dibangunnya secara kontinu, terus menerus. Tapi sangat mudah untuk hancur dalam seketika. Ketika ada ada upaya yang keliru gitu treatmentnya atau apa. Makanya di kami setiap perwira Pertamina gitu ya, itu bertanggung jawab atas image yang melekat di Istilahnya setiap karyawan itu adalah staf perwira Pertamina ya. Yang sebutan dari kami perwira Pertamina itu ya melekat tanggung jawab untuk menjaga image perusahaan. Jadi kan ada value tata nilai kami yang itu akhlak ya, akhlak. Ini yang baru Apa itu? kan ya? Yang baru. Yang Nah, baru. itu tata nilai kami yang baru itu melekat di situ ya. Setiap kami wajib menerapkan itu dalam kehidupan sehari-hari karena ya nama besar Pertamina ini sebagai motor bangsa untuk penggerak energi ini ya harus kita jaga sama-sama karena membangun image itu butuh waktu yang sangat lama dan tidak mudah. Up and down-nya apa segala macam tantangannya luar biasa. Tapi sangat mudah untuk kolaps hancur. Oke, dalam kondisi seperti saat ini ya, Mas Panji, pandemik, di mana kegiatan-kegiatan secara fisik kan nggak bisa. Tapi kan sosialisasi tetap berjalan kan, bener nggak? Betul. Nah sekarang switchingnya gimana terkait dengan program-program kehumasan Pertamina itu? Betul, ini sangat menarik Pak, karena kita tidak pernah menduga bahwa kondisi ini akan terjadi sebelumnya. Ya. Kami yang sebelumnya sudah mempersiapkan rencana-rencana kerja yang sifatnya misal mengumpulkan banyak orang, menjalankan program bikin CSR, event-event ya. event Sosialisasi. segala macam sosialisasi. Bubar dalam Langsung sekejap. brut. Dan kita tidak tahu kapan ini akan berakhir. Betul. Nah,
sempat memang awal-awal kita shock ini gimana, tapi harus kembali fokus bahwa goal kita harus tetap tercapai. Larinya gimana akhirnya? Kita switch ke digital, Pak. Kita memanfaatkan kayak MS Team, kayak Zoom, itu untuk mendukung kegiatan sehari-hari. Jadi masuk sosmed ya. Sosial media untuk apa namanya? Sosialisasi itu kita masif gunakan ke sosial media. Jadi yang semula misal ada apa pakai hard copy atau apa, poster atau apa. Sekarang semua ya. Sekarang itu. Brosur. Betul. Katalog. Betul. Mau nggak mau, dan itu harus kita pahami. Nah, sebagai humas kita yang kemudian pertama untuk menerjemahkan itu, karena kan kayak teman-teman operasi itu juga mereka fokusnya ke situ gitu ya, ke operasi gitu ya. Mereka akan kemudian nggak sempat lagi untuk memikirkan hal tersebut, yaitu tanggung jawab kami di humas untuk menyiapkan hal-hal tersebut. Kayak contohnya ini kami sebagai COVID Ranger juga upaya pencegahan COVID, yang materi-materinya kita susun, kita digitalkan kayak gitu, kita bikin video video yang sifatnya edukasi. Kita video yang mengajak masyarakat untuk 3M ya, 3M menggunakan masker, menjaga jarak, mencuci tangan kayak gitu. Itu secara berkala kita lakukan, dan semuanya platformnya digital. Itu jadi mau nggak mau ya harus kita harus siap. Berarti humas bisa diterapkan dimanapun ya. Betul. Sudah nggak ada jarak. Betul, sudah nggak ada jarak. Sekarang pun juga tadi itu kita juga ngomong tentang digital ya, Bu Novi ya. Ternyata sekarang era seperti itu, dan mungkin bisa jadi kedepannya seperti itu ya. Ya. Benar nggak? Betul. New era era normal baru. Bukan gitu new normal, tapi new era. Ya, ini sudah new era, Pak. Karena ya sudah yang nggak mau ngikut, ya mungkin akan ketinggalan, Pak. Itu jadi ya sebagai insan humas yang memang berkecimpung di sini tidak harus ahli, tapi minimal tahu untuk digital itu. Iya. Karena kalau kita ngerasa udah cukup gitu ya, nggak mau upgrade itu tadi, ketinggalan, Pak. Ketinggalan. Atau yang mengerjakan operasional kan juga ada timnya kan. Tetap ada tim. Think tanknya adalah di humas itu tadi kan. Konsepnya ada di humas tadi. Ya, betul. Ya. Oke. Gitu. Jadi asik sih ketika platformnya berubah ya, dari yang fisik ke digital. Betul. Jadi new challenge lagi, hal yang baru lagi. Hal yang baru. Dan explore baru lagi. Ya. Meskipun tetap satu waktu gitu ya, physical touch gitu tetap harus kita jaga kayak gitu. Karena yang namanya engagement juga itu juga perlu dijaga, di-maintain ke stakeholder seperti itu. Jadi ya above the line lah, Pak. Anunya jadi above the line, below the line semua jalan. Semua channel komunikasi, kalau kita bicara teori komunikasi itu semua jalan. Baik yang di offline maupun yang di online. Gitu. Kalau humas itu kan erat kaitannya dengan komunikasi gitu ya. Betul, Bu. Nah, kira-kira tuh orangnya itu harus yang tipikalnya harus seperti apa? Figurnya harus yang rame kah atau harus yang seperti apa? Gitu kan, kalau ada orang yang pada dasarnya dia nggak enjoy ketemu orang, introvert, gitu kan. Introvert lah kayak gitu, itu bisa nggak sih kira-kira jadi humas? Bisa, Bu, saya bilang bisa. Gimana? Karena ini bukan depend on person sebetulnya. Ini sudah by system. Karena setiap orang itu memiliki cara berkomunikasi sendiri-sendiri, memiliki keunikan sendiri-sendiri, tinggal mau belajar atau tidak, sebetulnya itu. Atau yang introvert itu dia di supporting perannya pasti akan punya dia. Kayak introvert gitu ya, dia lebih kuat di data, lebih kuat. Di supporting ya berarti. Dia akan kuat untuk penulisan rilis atau apa. Dia setiap orang memiliki strength-nya kayak gitu. Ketika satu lagi orang yang kemudian ekstrovert yang dia kuat untuk berbicara, kuat untuk katakan tampil itu dia pede apa segala macam ya. Dia akan kemudian mendapatkan peran, udah kamu akan yang sosialisasi atau apa. Kerja humas itu bukan kerja sendiri. Ini kerja tim. Jadi itu tadi setiap orang dengan karakter memiliki peran masing-masing dan bisa menjadi humas. Karena sebetulnya image itu kan melekat di masing-masing toh, Pak. Iya. Pak Nurdin, Bu Novi juga memiliki image yang harus dijaga. Sebetulnya pribadi kita, ya kita humas bagi diri kita sendiri. Ya kan? Jadi
yang pengen jadi orang humas atau bekerja di humasan tidak harus Anda seorang ekstrovert ya. Tidak harus introvert, tidak harus. Nah, setiap karakter Seram itu kan saya. memiliki kesempatannya lah Pak, intinya seperti itu. Itu. Jadi karena di situ ada tim kan, jadi ada strukturnya kan di sana. Betul. Jadi operatingnya sama yang bagian berhubungan dengan masyarakat dan stakeholder juga ada masing-masing. Ya, betul. Dan itu yang ada di divisi humas. Terus untuk pesan-pesan bagi yang mau atau ingin berkarir di kehumasan seperti apa? Boleh saya nyela? Oh boleh, Oh, iya, boleh, benar. boleh. Gimana, Karena benar? ini sebelum pertanyaan terakhir ya. Oh iya. Masih kaitan dengan tugas humas kan gini. Humas fungsinya adalah menjaga image company. Yeah. Terus tadi itu tindakan preventif, maintain relation dan sebagainya dijaga. Dan terutama mungkin karena ini bidangnya di hulu, itu kan bisa jadi misalnya ini ada apa ya sesuatu yang emergency atau sesuatu yang kita nggak sama-sama nggak harapkan terjadi gitu kan produksi dan di tengah laut kayak gitu kan itu kan accident yang kita nggak bisa yang di rig itu ya. Kan misalnya terjadi seperti itu. Nah dengan situasi yang emergensi kayak gini nih gimana nih caranya kalau tadi memastikan keadaan aman itu kan oke saja ketika sudah terjadi seperti itu tuh bisa sharing nggak kira-kira seperti apa gitu loh peran kita gitu. Ini menarik Bu, karena sebetulnya kami baru saja mengalami hal serupa yang disampaikan Bu Novi, tepatnya di tanggal 9 April 2020 yang lalu. Itu jadi sudah COVID ini ya? Ya, Central Processing Plant kami yang ada di Blora, CPP Gundi itu mengalami kebakaran. Itu gas yang kemudian api membumbung tinggi lah, dan kemudian karena itu berada di dekat pemukiman, ya video, ya foto itu sangat mudah untuk tersebar. Tantangan di situ ya sekarang humas ya. Betul Pak. Terkait dengan viral itu. Betul, itu sangat mudah viral. Itu ditambah lagi kondisi COVID Pak. Bu. Kondisi COVID di mana kita nggak bisa nih langsung in touch langsung, kan ada protokol yang harus kita lewati. Nah, inilah investasi hubungan yang kita bangun selama ini manfaatnya. Betul. Kayak para stakeholder itu ya. Betul. Makanya yang saya bilang tadi di awal bahwa membina hubungan ini nggak bisa instan, itu harus tetap berjalan secara terus-menerus membangun image dan hubungan ini, nggak ada yang instan. Jadi yang kemarin alhamdulillah syukurnya teman-teman media juga mendukung gitu ya, dan kami tim humas itu tidak ada upaya untuk menutupi atau menyembunyikan fakta, itu tidak. Jadi apalagi kan sudah eranya tadi ya, video sudah tersebar segala macam. Itu akan fatal ketika kami ngomong, oh nggak ada kebakaran kok, kita deny seperti itu. Itu sudah bukan zamannya lah ibaratnya, nggak bisa kita bersikap seperti itu. Yang kami lakukan waktu itu ya sudah kita sampaikan bahwa ada kondisi seperti itu, upaya yang kami lakukan apa. Jadi kami declare memang ada kejadian, tapi kami sudah melakukan ini. Memang saat itu viralnya udah nggak karuan-karuan, ada yang ke YouTube, ada ke sosial media, ke media online, kan sangat cepat. Iya. Kejadian sekitar jam 9:30 malam pagi Bu, pagi. Kemudian jam 11 itu rilis dari kami sudah sebar. 1,5 jam ya? 1,5 jam kami sudah ada standby statement yang kemudian bukan mengklarifikasi ya, kami membuat informasi ini menjadi berimbang. Betul. Jadi dan kami siapkan jalur komunikasi buat seluruh teman media, daripada mencari sumber informasi yang nggak jelas, katakan monggo ini akses kami terbuka, monggo. Jadi kami justru buka itu, channel komunikasinya kami buka seperti itu. Ditambah sambil paralel informasi di lapangan itu tetap kami butuhkan untuk sifatnya updating ke teman-teman dan ke stakeholder, media, ke pemerintah daerah, ke aparat kepolisian, ke SK kami, ke semuanya. Jadi kami responsif, kami tidak menutup diri, sifatnya lebih malah kolaboratif. Kami libatkan berbagai pihak untuk, ayo kami butuh masukan untuk penanganan ini, seperti itu. Dan alhamdulillahnya dari memang sempat viral di awal-awal gitu ya, tapi kemudian setelah berhasil dipadamkan, kami berikan kronologi yang clear gitu ya. Berikutnya beritanya relatif netral. Dan terkendali ya. Betul, itu kami update secara berkala.
penanganannya seperti apa. Dan insya Allah nanti kalau sesuai target pertengahan September ini plannya sudah bisa running lagi. Itu dan itu tidak pernah diduga, Bu. Kondisi saya waktu itu masih WFH karena memang kondisi kan kita ada pembagian di kantor, tidak boleh full 100%, okupansi kantor itu dibatasi maksimal 50%, diberlakukan WFH, WFO. Nah, ya itu tektokan sama tim, sama teman-teman itu tetap jalan. Jadi ada yang teman-teman yang ke lapangan, ya saya yang kemudian distribusi informasinya ini kemana kayak gitu. Oke, menarik sekali. Meskipun ya, jadi kalau tadi ketika melakukan aktivitas tuh adem ayem, nggak ada apa-apanya gitu ya. Ya ternyata itu investasi jangka panjang. Betul. Ketika kemudian terjadi situasi yang membina hubungan tadi itu ya untuk jangka waktu yang lama. Betul sekali, Pak. Bukan membina untuk hubungan sesaat. Betul, Pak. Nah, tapi untuk jangka waktu yang ini lama. Ada istilah yang selalu saya sampaikan ke teman-teman humas juga yang ada di kantor gitu ya. Mungkin juga bisa berlaku juga buat teman-teman yang lain yang memang bekerja di kehumasan juga, bahwa kalau membina, katakan sama media ini terutama, hubungan dengan media itu ibarat kita berpacaran tapi dengan jumlah orang yang lebih banyak. Kalau pacaran itu kan ya kita ada harmonisnya, kalau kita terlalu condong ke A, yang B cemburu kayak gitu. Jadi sifatnya seperti itu. Gimana sih kita sama pacar gitu kan, perhatian apa segala macam, tapi kemudian kalau berlebihan atau kurang ya pasti mereka ya itulah, tarik ulurnya itu seperti itu. Kayak gampangnya kan seperti itu, Pak. Nah kalau kemudian kalau terlalu teoritis mungkin nggak nyandak lah, opo ya gitu. Udah kita bicarakan. Praktikalnya beda. Praktiknya berbeda. Oke, kembali lagi tadi yang saya mau nanyakan, pesannya kok buat anak-anak atau generasi muda yang pentingnya jadi berkarir di kehumasan. Oke, baik. Jadi bagi teman-teman yang tertarik untuk berkarir di kehumasan, itu satu, kami tidak ada batasan di Pertamina, Pak ya, tidak ada batasan untuk ini, hanya untuk latar belakang komunikasi saja. Kami terbuka, jadi yang penting itu kuncinya mau belajar dan memang ada standar IPK atau apa yang memang harus penuhi secara administrasi. Betul. Ya itu dulu deh, terus yang kemudian yang ketiga, bahwa dunia ini kan dinamis pergerakannya. Nah itu teman-teman harus bisa ngikutin itu, minimal tahu. Karena kalau informasinya nggak tahu, ya akan ketinggalan. Karena sekarang eranya sudah sangat mudah, informasi itu berlimpah. Malah kita yang kita harus bisa milah yang mana yang benar, mana yang hoax. Much informed tadi itu, banyaknya informasi tadi itu. Jadi itu kalau teman-teman benar-benar mau, ya mari, kami sih sangat terbuka, Pak. Kalau bisa aksesnya nanti ke websitenya Pertamina, www.pertamina.com. Buka itu. Ya, /recruit. Nah, itu nanti informasi terkait rekrutmen ada di sana. Ada di sana semua. Kita open. Jadi mekanismenya semua dilakukan online. Seperti itu. Siap. Mas Panji, terima kasih. Seru banget atas sharing kehumasannya, terutama di dunia migas dan di hulunya, ya kan? Karena hilir beda lagi nanti. Hilir akan beda lagi. Jadi menarik sekali, sehingga mungkin bisa ada manfaatnya bagi anak-anak muda yang pengen di kehumasan, terutama di migas dan di hulunya. Dan thank you juga untuk Surabaya Suite Hotel, ya Bu Novi ya, untuk tempatnya. Dan ini episode kami ya untuk kehumasan dengan Mas Panji dari Pertamina. Sampai jumpa lagi di episode berikutnya. Tapi jangan lupa apa? Harus like, subscribe, lalu share. Udah subscribe belum? Nanti setelah ini saya Oke, sampai jumpa.